Selamat pagi Pak Berka. Ya, selamat pagi Bapak. Gimana perasaannya hari ini? Sangat senang sekali, luar biasa sekali Pak. Wow, apa yang bikin Bapak senang hari ini? Saya senang sekali hari ini karena bisa bertemu lagi dengan Bapak dan bisa berbagi lagi Pak Iya, untuk ini. Bapak senang sekali kan karena pulang piknik kemarin. Iya, Nah, banyak iya, dapat ini ya Pak banyak ya, pengalaman yang saya dapatkan. pengalaman, pemandangan yang Iya, indah, benar. bisa healing. Iya, benar Pak. Nah, dan mudah-mudahan apa yang Bapak temui waktu di perjalanan bisa membawa energi yang dibagikan kepada rekan-rekan dan teman-teman siswa di Iya, Pak. kelasnya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah berbincang-bincang nih Pak tentang kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Iya. Pada saat sebelum saya masuk menemani mengunjungi kelas Pak Berkat, Bapak sudah menekankan pada sikap kritis berani untuk berpendapat. Iya. Pada topik apa kalau nggak salah Pak waktu itu? Topiknya kemarin Komposisi, itu, komposisi fungsi, bahasa. iya. Ya. Benar. Nah, dari tujuan apa namanya Bapak ingin meningkatkan kemampuan mengajar dan juga ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang Bapak harap melalui sikap kritis dan kemandirian serta keberanian siswa. Apakah tujuan itu sudah Bapak lihat tercapai atau belum? Secara keseluruhan waktu saya mengajar kemarin Pak, itu sudah tercapai. Memang ada beberapa yang belum terlihat tercapai Pak, terutama di dalam kemampuan mereka untuk berpendapat. Itu Pak, kelihatannya di situ mereka lebih berpendapatnya agak kurang Pak di situ. Nah, setelah Bapak melihat itu sebagai kekurangan, apa ini rencana pengembangan yang akan Pak Berkat lakukan berikutnya? Yang saya lakukan berikutnya, mungkin saya akan merubah strategi saya lagi Pak. Yang lebih baik bukan strategi yang kemarin. Saya menekankan lagi, karena saya melihat kesiapan dari siswa itu sendiri yang kurang begitu matang. Betul. Dalam presentasinya Pak yang mereka melakukan, karena makanya untuk berpendapat mereka itu agak kurang karena tidak ada kesiapan dari mereka. Nah, nanti kemudian akan merubah strategi lagi supaya mereka lebih semangat lagi, termotivasi lagi untuk memberikan pendapat yang lebih baik lagi Pak dari kemarin. Ya, betul Pak. Karena kehadiran saya di kelas itu rupanya saya amati setelah saya pelajari itu juga mempengaruhi kondisi kelas. Apakah nanti strateginya saya juga turut bicara dulu, menjelaskan tujuannya supaya teman-teman siswa tidak bingung bahwa kita akan rutin melakukan kunjungan kelas, atau bagaimana menurut Bapak yang baik? Kalau menurut saya ya bisa Pak. Kalau menurut saya yang lebih bagus itu adalah kita komunikasi dulu dengan siswa, biar siswa lebih siap lagi dan mereka lebih percaya diri lagi dan bisa lebih berani lagi karena mereka sudah lebih tahu kegiatan kita gitu Pak. Jadi tujuan pengembangan berikutnya Bapak tetap meminta atau mengharapkan sikap kritis siswa, kemandirian dan keberanian ini melalui strategi lain. Iya. Kalau boleh tahu Pak, strategi apa itu yang akan Bapak lakukan? Strateginya mungkin yang pertama saya lebih meningkatkan lagi untuk komunikasi, dan yang kedua untuk menambah lagi informasi. Itu Pak, penekanan dua itu saja menurut saya yang pertama komunikasi dan informasi. Mungkin di situ saya kurangnya Pak. Iya, baik. Kemudian yang dari observasi atau yang kegiatan kelas yang sudah kita ikuti bersama, kekurangannya tadi adalah kelasnya belum siap. Kemudian mereka juga sepertinya terkejut, kaget. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan ini kita akan melakukan komunikasi, diskusi. Nah, kira-kira ada hal lain tidak Pak yang menjadi alternatif kalau dua ini sudah kita persiapkan, ternyata kelasnya juga masih belum memenuhi harapan Bapak?
Kira-kira apa ini yang mungkin mau akan kita lakukan lagi? yang kita lakukan lagi, mungkin ada alternatif lain lagi Pak. Kalau menurut saya lebih pendekatan lagi kalau misalnya kita komunikasinya hanya satu arah, kita lebih komunikasi yang lebih detail lagi. Mungkin ada salahnya di komunikasinya seperti itu Pak. Apakah kira-kira itu durasinya perlu ditambah? Ya benar Pak, untuk durasinya juga perlu ditambah. Karena kemarin kita kan hanya satu jam pelajaran, mungkin durasinya lagi. Selain durasi, apakah kecepatan kita berbicara juga perlu benar juga Pak. Ya. Jadi kita perlu bicara yang pelan Pak ya? Iya benar Pak. Apakah sound system perlu kita siapkan juga? Perlu juga Pak. Itu kemarin ada kendalanya di situ. Kan? Iya benar. Nah, ada berapa siswa yang duduk di belakang itu kalau dia berbicara suaranya agak kecil. Iya benar Pak. Nanti kita siapkan juga untuk sebagai kelas percontohan. Iya. Nah, kedepannya ini Pak, selain di kelas 10 yang sudah Bapak masuk, ini kan sebentar lagi akan masuk tahun ajaran baru. Iya. Dan Pak Berkat pasti masih mengajar di kelas 10. Ya, kelas 10. Benar Pak. Kira-kira pengalaman apa yang akan Bapak petik dari supervisi dan coaching ini? Oh iya, pengalaman saya yang pertama, saya lebih berkomunikasi lagi dengan siswa dan juga dengan coachnya. Di sini saya kan kelemahannya di situ adalah bahwa saya kurang komunikasi Pak, dan juga untuk waktu juga nanti kan harus dimaksimalkan dan perlu ditambah juga, dan juga untuk perlengkapan yang menunjang dari supervisi itu tadi, seperti audio tadi, biar lebih ditingkatkan lagi, biar disediakan lagi, seperti itu Pak menurut saya. Ya betul. Dan ini catatan observasi juga, mohon maaf ini Pak. Iya. Sepertinya belum kelihatan diferensiasi, karena siswa kita kan beragam, berbeda-beda kemampuannya. Mungkin itu nanti strategi yang akan kita lakukan berikutnya, diferensiasi. Dan selanjutnya, kemarin waktu Bapak masuk, karena waktunya juga terbatas, ada bagian yang dilupakan untuk berpihak kepada murid itu. Seperti menciptakan kelas yang menyenangkan, bahagia, menanyakan perasaannya, ice breaking. Nah, ini mungkin perlu dimasukkan dalam strateginya sebagai bagian dari rencana tindak lanjut Pak ya. Kalau RPP-nya saya lihat sudah cukup baik, seperti yang dilakukan oleh MGMP, dan juga setiap pertemuan guru-guru mata pelajaran matematika juga sudah diberitahukan seperti itu. Mungkin berikutnya akan lebih baik jika ada sosial emosional, ada diferensiasi, ada untuk memecahkan keheningan, mengaktifasi kelas. Nah, kalau Bapak nanti memiliki kesulitan, saya siap untuk mendampingi dan membantu Bapak sebagai co-teacher di kelas itu. Iya Pak. Ya, mohon izin Pak Berkat sebagai rencana tindak lanjut kita nanti. Dan ini akan dapat tantangan ini Pak. Kira-kira menurut Bapak tantangan dari rencana kita ini apa aja ya? Kalau tantangan itu yang pasti kan kita adaptasinya itu. Adaptasi itu yang penting. Karena udah terbiasa kan dengan pola mengajar yang paling tidak kan kita mengajar yang instan. Nah, kita kan ini kan menuju ke berdiferensial itu. Nah, itu Pak tantangannya untuk beradaptasi lagi, memulai yang baru itu memang agak perlu perjuangan lah. Gitu Pak menurut saya. Nah, Bapak sudah melihat itu tantangannya. Kira-kira menurut Bapak pihak mana yang nanti akan Bapak ajak untuk mempertahankan komitmen ini? Atau menolong Bapak ini siapa aja yang nanti akan Bapak ajak? Yang pasti itu teman sejawat saya, yang pasti sama-sama, karena ini kan karena kami kan punya EGMP, nah mungkin saling membantu nanti, karena kami punya komunitas juga di SMA ini, kami saling membantu Pak, dan juga dari pihak sekolah juga saling berkolaborasi. Seperti itu Pak. Nah, karena ini adalah jangka panjang Pak ya, dan situasinya juga bisa berubah sesuai dengan siswa atau murid yang kita hadapi.
apakah Bapak berkenan nanti di pertemuan berikutnya kita lakukan rekaman lagi atau simulasi lagi, lalu kita lihat lagi di mana yang sudah Bapak capai, atau mana lagi yang perlu kita perbaiki, dan juga sekaligus menjadi bahan riset kita bagi kemajuan sekolah ini. Mohon persetujuannya, gimana? Iya Pak, saya siap aja Pak untuk melakukan video lagi biar lebih baik lagi untuk riset ini Pak. Ya. Biar kita ketemu yang berdiferensial yang diharapkan. Baik. Kira-kira menurut Bapak waktu yang tepat untuk kita memulai perbaikan ini kapan? Kalau saya diberi waktu, kalau bisa minggu depan atau tahun ajaran baru. Ajaran baru, iya Pak. Karena kita kan orangnya berbeda juga, iya. Substansinya juga berbeda, situasinya juga berbeda. Karena kadang-kadang kita juga perlu sadari, mungkin siswa kita itu sebenarnya bosan dan kita. Gini yang harus kita sesuaikan. Iya, benar Pak. Baik Pak Berkat, ada hal-hal lain yang menarik dari kegiatan coaching ini yang menurut Bapak bisa jadi masukan bagi kami? Untuk ini saya terlalu menekan atau mengintimidasi atau bagaimana? Tidak ada Pak, saya cukup bahagia dengan dengan apa yang Bapak sampaikan, bisa untuk motivasi untuk saya juga, dan saya lebih baik. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah Pak Berkat sisihkan di antara kesibukan, dan ini juga ada kegiatan yang harus Bapak ikuti. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita berdiskusi lagi ya Pak ya, bisa dibantu lagi agar pelajaran matematika ini tetap menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi semua peserta didik dan juga membahagiakan bagi guru. Iya, amin. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.